Oke teman-teman, jadi kami kelompok 9 udah sampai ke Sangiran. Nah kelompok 9 tuh ada saya Karlen absen 30, Saya Ferdinand Education, ada absen 11. Saya Osvaldo Sivan Anderson, absen 27. Saya Alessandro Saputra, absen 1. Oke, disclaimer dulu, kita ini buat video ini dengan tujuan project akhir semester yang melibatkan 8 mapel, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Informatika dan Pancasila. Sejarah dan seni, IPAS dan bahasa Inggris. Nah itu merupakan fase E semester 1 SMK Mikael Surakarta. Nah, berikut adalah sebuah tradisi atau kebiasaan manusia purba untuk membuat senjata untuk berburu. Contohnya adalah berikut ini. Salah satunya bola batu digunakan untuk melempar dan melukai mangsa. Nah, jadi alat serpi ini merupakan salah satu alat bantu kehidupan pada zaman manusia praaksara. Nah, alat serpi ini digunakan untuk menguliti hewan hasil buruan manusia zaman praaksara. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan serpihan flix yang digunakan untuk menguliti hewan hasil buruan. Ini alat penusuk yang biasanya digunakan pada manusia purba zaman praaksara, yang digunakan untuk menusuk atau melubangi hewan atau benda apapun. Kapak ini ditemukan pada masa Politikum atau zaman Batu Tua. Kapak ini digunakan untuk berburu atau membunuh hewan dan memotong atau menguliti hewan yang telah diburu. Kapak ini juga digunakan untuk menggali ubi-ubian yang ada di dalam tanah.
kecil yang digunakan pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, ciri-ciri gembok purba itu merupakan batu besar yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu ada ujung tajam seperti pisau dan biasanya bergerigi. Nah, fungsinya itu untuk memotong dan mengiris. Contohnya memotong daging atau mengiris daging dan umbi-umbian. Selanjutnya untuk menguliti hewan. Nah, bilah ini juga bisa untuk menguliti hewan hasil buruan manusia zaman praaksara. Berikut adalah kapak berimbas, yaitu sebuah alat bantu kasar yang digunakan manusia purba pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri kapak berimbas yaitu bahannya terbuat dari batu yang dibelah kasar seperti andesit atau porsa. Bentuknya memiliki atau dua sisi yang tajam dengan bagian tajam berbentuk cembung atau lurus. Penggunaannya digenggam langsung tanpa tangkai seperti kapak genggam. Ukurannya umumnya lebih besar dan lebih berat dibandingkan kapak genggam. Fungsi utamanya untuk memotong dan merimbas hasil buruan, menguliti, memecah tulang, dan menggali. Nah, selanjutnya ada tradisi atau kebiasaan manusia purba praaksara, yaitu berburu karena mereka belum mengenal bercocok tanam. Jadi ini adalah salah satu karya dari manusia purba, yaitu rakit. Rakit ini digunakan oleh manusia purba untuk berpindah-pindah tempat dari satu benua ke benua lainnya. Jadi ini salah satu karyanya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengobservasi bagaimana sih kondisi ekonomi yang ada di sekitar Sangiran ini. Yuk. Misi Bu. Nggih, Bu, kula ajeng tanglet niki. nggih. Perkenalkan, nama kula Alessandro Saputra, biasa dipanggil Andro, saking Mikael. Nggih. Panjenengan namanya sinten Bu? Namine kula kenal kemawon nggih, nami kula Tuti. Oh, nggih. Bu Tuti. Nggih, Bu Tuti. Bu, kula ajeng tanglet. Nggih. Enten museum menika niku saged bantu ekonomi panjenengan mboten? Saged. Saged. Ya. Enten museum niki panjenengan dodolan souvenir niki nggih, Bu? Nggih, souvenir batu-batu akeh tuh, batu-batu sangir ini, batu-batu gantungan kunci ini bisa membantu Bantu ekonomi panjenengan. Sangiran ya. Jadi berdampak positif banget nggih, Bu. Nggih. Niki panjenengan ngambil saking penjual liya napa Iku gaweanan panjenengan, Bu? paran barang. Oh. Jadi panjenengan Ya. Ini busukan tapi busukan nih ya, batu asli, batu sama yang dibikin batu akik itu. Oh. Niki panjenengan ngambil napa buat sendiri, Bu? Niki Tukaran barang. tukaran barang nggih. Niki panjenengan saat dino niki dapat penghasilan berapa, Bu?
enten. Niki dereng angsal. Dereng angsal? Nggih dereng Oh. angsal teng laris. Mboten ajeg. Mboten ajeg? Mboten ajeg. Oh. Kadang nggih entuk, kadang nggih mboten. Nggih. Wan Bu. Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih, monggo. Walaupun manusia purba hidup jauh sebelum Pancasila lahir, pola hidup mereka sudah mencerminkan nilai-nilai dasarnya. Mereka memiliki kepercayaan sederhana terhadap kekuatan alam dan roh nenek moyang, yang menjadi cikal bakal nilai ketuhanan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling membantu, berbagi makanan, dan melindungi anggota kelompok, sehingga tampak nilai kemanusiaan dan persatuan. Pemimpin dipilih berdasarkan pengalaman atau kekuatan, dan keputusan sering diambil bersama demi keselamatan kelompok, mencerminkan nilai kerakyatan. Selain itu, pembagian tugas dan hasil secara adil menunjukkan awal dari keadilan sosial. Dengan demikian, cara hidup manusia purba sebenarnya telah mengandung dasar-dasar nilai Pancasila. Oke, itulah sekian perjalanan kami di Museum Sangiran ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi kalian yang ingin menemukan fosil-fosil purba yang keren dan seru, ada di Museum Sangiran di Sragen. Lokasinya akan kami terangkan di sini. Sekian, terima kasih. Kami kelompok 9 izin undur diri.